Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah di mana seorang istri terus jatuh sakit setiap kali memakan makanan kiriman mertuanya sendiri. Awalnya ia mengira itu hanya penyakit biasa, sampai sebuah rahasia mengerikan terbongkar. Ternyata orang yang selama ini tersenyum di depannya diam-diam sedang merencanakan kematiannya demi harta dan perselingkuhan. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama. Rumah kecil itu berdiri di gang sempit di suatu daerah di kota Jawa Timur. Cat temboknya mulai pudar, halaman depannya hanya cukup untuk satu motor tua milik Reno. Meski sederhana, dulu Alina merasa rumah itu penuh kebahagiaan. Sampai semuanya berubah perlahan setelah ia menikah hampir 2 tahun dengan Reno. Pagi itu hujan baru saja reda. Udara dingin masih terasa masuk lewat jendela. Alina sedang duduk lemas di kursi kayu sambil memegangi perutnya yang sakit sejak subuh. "Mas, perutku sakit lagi," ucap Alina pelan. Reno yang sedang bermain ponsel hanya melirik sekilas. "Mungkin kamu kecapean," jawab Reno. Padahal ini bukan pertama kalinya. Sudah hampir 3 bulan terakhir, Alina sering jatuh sakit. Kadang muntah, kadang demam tinggi, bahkan beberapa kali tubuhnya sampai gemetar seperti kehilangan tenaga. Anehnya, semua itu selalu terjadi setelah ia makan kiriman dari rumah mertuanya. Setiap 2 atau 3 hari sekali, Bu Ratna, sang mertua, selalu datang membawa makanan. "Ibu masakin kesukaanmu, Lin," kata ibu mertuanya sambil menyerahkan rantang tingkat berwarna hijau. Kadang isinya opor ayam, kadang rawon, kadang sayur lodeh lengkap dengan sambalnya. Bu Ratna memang selalu terlihat perhatian di depan orang-orang. Bahkan tetangga sering memuji kebaikannya. "Aduh, mertuamu baik banget, Yolin," kata Bu Siti, tetangga depan rumah. Alina hanya tersenyum kecil. Dulu ia juga berpikir begitu. Namun makin lama, tubuhnya makin aneh. Berat badannya turun drastis, wajahnya pucat, rambutnya mulai rontok sedikit demi sedikit. Dokter di klinik dekat pasar larangan bahkan sampai bingung melihat hasil pemeriksaannya. "Ini secara medis tidak ada penyakit berat, Bu. Tapi kondisi tubuh ibu memang terus menurun," kata dokter. Kalimat itu terus terngiang di kepala Alina. Siang itu, sebuah rantang kembali datang. Bu Ratna muncul dengan payung hitam dan wajah penuh senyum. "Ibu bawain soto ayam, biar kamu cepet sehat, Lin." "Iya, Bu, terima kasih." Setelah Bu Ratna pulang, Alina mulai makan perlahan. Baru beberapa suap, kepalanya langsung terasa pusing. Pandangannya berkunang-kunang, sendok di tangannya jatuh ke lantai. Brak, tubuh Lina terjatuh. Reno buru-buru datang dari ruang depan. "Kenapa lagi sih?" Nada suaranya terdengar kesal, bukan khawatir. "Aku sesak, Mas," jawab Alina. Bukannya membantu, Reno malah mendecak pelan. "Kamu tuh sakit terus, aku capek," kata Reno. Ucapan itu terasa lebih menyakitkan daripada rasa sesak di dada Alina. Malam harinya saat Reno mandi, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk muncul di layar. Di sana tertulis, "Aku kangen, kapan kita ketemu lagi?" Dari Maya. Jantung Alina terasa berhenti sesaat. Tangannya dingin, napasnya memburu. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, Reno keluar dari kamar mandi dan langsung merebut ponselnya. "Itu urusan kerja, jangan ikut campur," bentak Reno. "Tapi dia bilang kangen, Mas," jawab Alina. "Udah, jangan bikin masalah kalau lagi sakit." Bentakan itu membuat Alina diam. Malam semakin larut. Hujan kembali turun membasahi jalanan gang kecil di depan rumah mereka. Alina berbaring lemas sambil memandangi plafon kamar yang lembab. Di saat yang sama, beberapa kilometer dari rumah itu,
Bu Ratna sedang duduk di sebuah rumah tua di pinggiran Bangkalan. Di depannya ada seorang pria tua berpakaian hitam dengan dupa menyala dan bau menyengat memenuhi ruangan. Tubuhnya mulai lemah, kata Bu Ratna lirih. Pria tua itu tersenyum tipis. Teruskan saja, sedikit lagi menantumu akan habis pelan-pelan. Bu Ratna menunduk pelan. Lalu tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia menyebut satu kalimat yang membuat suasana rumah terasa dingin. Yang penting semua harta itu jatuh ke tangan anak saya ya, kata Bu Ratna. Sudah hampir seminggu Alina tidak keluar rumah. Tubuhnya semakin lemah. Untuk berjalan dari kamar ke dapur saja nafasnya sering terengah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan berat badannya turun drastis. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi Reno selalu menjawab singkat, Alina memang gampang sakit, Bu. Itu jawaban Reno setiap kali ditanya tetangga. Padahal dulu Alina termasuk wanita yang aktif. Ia biasa mengurus toko online kecil-kecilan sambil mengurus rumah. Tapi sekarang jangankan bekerja, berdiri terlalu lama saja membuat kepalanya berputar. Pagi itu suasana kampung di daerah Waru Sidoarjo masih ramai dengan suara tukang sayur dan motor warga yang berangkat kerja. Alina duduk di teras sambil menikmati sedikit udara segar ketika Bu Siti, tetangga depan rumah, menghampiri. Kamu kok makin kurus, Telin? Kata Bu Siti. Alina tersenyum lemah. Gak tahu, Bu. Badanku rasanya gak enak terus. Bu Siti terlihat ragu sebelum akhirnya duduk di samping Alina. Kemarin saya lihat ibu mertuamu, Lin. Loh, ibu kesini, Bu? Bu Siti menggeleng pelan. Bukan, saya lihat beliau di daerah Bangkalan. Katanya sih dekat rumah dukun terkenal. Sontak Alina langsung menoleh cepat. Dukun? Iya, saya juga gak ngerti. Waktu itu saya lagi nengok saudara. Kebetulan lihat ibu mertuamu turun dari rumah tua di pinggir sawah, kata Bu Siti. Alina pun terdiam. Dadanya tiba-tiba terasa tidak nyaman. Selama ini ia memang merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi ia selalu menepis pikiran buruk tentang ibu mertuanya itu. Sore harinya Reno pulang lebih cepat dari biasanya. Namun bukannya duduk menemani Alina, pria itu justru sibuk berdandan di depan cermin. Kamu mau kemana, Mas? Tanya Alina. Ketemu teman, jawab Reno. Lah, jam segini? Reno mulai terlihat kesal. Aku pernah di rumah terus, jawab Reno. Tak lama setelah Reno pergi, ponselnya yang tertinggal di meja tiba-tiba berdering. Nama Maya kembali muncul di layar. Entah kenapa tangan Alina gemetar saat membuka pesan itu. Di sana tertulis, aku udah gak sabar jadi pendamping resmi kamu. Di bawahnya ada foto Reno dan seorang wanita berambut panjang sedang makan berdua di sebuah kafe di Surabaya. Posisi mereka sangat dekat. Reno bahkan tersenyum lepas seperti lelaki yang sedang jatuh cinta. Air mata Alina langsung jatuh. Tubuhnya pun terasa dingin. Belum cukup sampai di situ, pesan lain masuk beberapa detik kemudian. Pesan itu tertulis, ibumu tadi nelpon aku, katanya semua bakal selesai bentar lagi. Alina membaca kalimat itu berulang kali. Seketika bulu kuduknya berdiri. Malam itu Alina tidak bisa tidur. Kepalanya penuh pertanyaan tentang penyakitnya, tentang sikap Reno yang berubah, tentang ibu mertuanya yang diam-diam pergi ke dukun. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Alina pun mengintip dari balik jendela. Rupanya Reno gak sendirian. Di atas motor itu ada seorang wanita yang memeluk pinggang suaminya erat-erat. Rupanya dia Maya. Mereka tertawa kecil sebelum Reno sadar lampu rumah masih menyala. Maya buru-buru turun dan masuk ke mobil online yang sudah menunggu di ujung gang. Beberapa menit kemudian Reno masuk rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu belum tidur? Tanya Reno. Alina menatap wajah suaminya lama. Mas, kamu selingkuh? Tanya Alina. Reno diam sesaat. Tapi bukannya merasa bersalah, wajahnya malah berubah dingin. Aku capek punya istri yang kerjanya sakit terus, jawab Reno.
Kalimat itu terasa seperti pisau. Alina menahan tangis sambil memegangi dadanya yang sesak. Reno lalu masuk kamar tanpa peduli keadaan istrinya. Sementara itu, jauh di sebuah rumah tua di Bangkalan, Bu Ratna kembali duduk di depan pria tua berpakaian hitam. Kali ini pria itu menyerahkan sebuah bungkusan kecil berisi serbuk halus. "Campurkan sedikit saja ke makanannya," kata laki-laki itu. Bu Ratna menerimanya tanpa ragu. Dia harus cepat pergi sebelum semua harta itu berpindah, Mbah. Pagi itu langit terlihat mendung. Jalanan kampung masih basah oleh hujan semalam ketika Alina memberanikan diri pergi ke rumah mertuanya. Sudah beberapa hari pikirannya tidak tenang sejak melihat pesan-pesan Reno dan Maya. Ia tidak datang untuk bertengkar. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Apakah semua yang ia takutkan benar-benar terjadi? Tubuh Alina masih lemah. Tangannya bahkan gemetar saat turun dari angkot. Sesampainya di rumah Bu Ratna, sang ibu mertua, ternyata suasana terlihat sepi. Pagar tidak dikunci. "Ibu," panggil Alina pelan sambil masuk rumah. Namun tidak ada jawaban. Rumah itu terasa dingin dan aneh. Bau dupa samar tercium dari belakang rumah. Alina perlahan berjalan mengikuti bau itu sampai ke gudang kecil dekat dapur. Saat membuka pintu gudang, jantungnya langsung berdegup keras. Di dalam ruangan sempit itu terdapat mangkuk berisi bunga layu, lilin hitam, dan foto dirinya yang dilipat kasar. Foto itu penuh tusukan jarum. Napas Alina tercekat. Tangannya gemetar hebat saat mengambil foto tersebut. Di bawahnya ada kain hitam yang diikat rambut panjang dan potongan kukunya sendiri. Mendadak kepalanya terasa pusing. Alina mundur pelan sambil menahan air mata yang mulai jatuh satu persatu. Belum sempat ia keluar dari gudang, suara Bu Ratna terdengar dari ruang depan. Kalau dia mati sekarang, semua surat rumah langsung pindah ke Reno. Suara Bu Ratna. Alina spontan membeku. Ia mendekat pelan ke arah ruang tamu dan mengintip dari balik tembok. Di sana ada Bu Ratna dan Reno yang sedang bicara serius. "Dia belum curiga, Bu?" tanya Reno sambil merokok. "Belum, dia terlalu percaya sama kita," ucap Bu Ratna. "Tapi tubuhnya lama banget, Bu, dropnya," jawab Reno. Bu Ratna langsung menatap anaknya tajam. "Sabar, sedikit lagi juga selesai. Maya juga udah nunggu kamu buat dinikahin." Tubuh Alina terasa lemas mendengar semua itu. Dadanya sesak seperti dihantam sesuatu. Ternyata benar, selama ini mereka memang ingin menyingkirkannya. Reno yang dulu bersumpah mencintainya ternyata hanya menunggu dirinya mati pelan-pelan demi harta. Air mata Alina jatuh tanpa suara. Namun di tengah rasa hancur itu, tangannya perlahan mengambil ponsel dari saku baju. Dengan nafas gemetar, ia mulai merekam percakapan mereka diam-diam. "Aku udah capek, Bu, pura-pura peduli sama dia." Suara Reno terdengar jelas. "Makanya tahan dikit lagi," jawab Bu Ratna. "Kalau semua asetnya udah pindah, kita bakal hidup enak." Alina menutup mulutnya sendiri agar tidak menangis keras. Ia hampir tidak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulut suami dan ibu mertuanya. Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser. "Kayaknya ada orang, Bu," kata Reno. Jantung Alina langsung berdegup panik. Ia buru-buru mundur dari balik tembok dan berlari kecil menuju pintu belakang rumah. Tubuhnya hampir jatuh karena lemas, tapi rasa takut membuatnya terus bergerak. "Lina!" Suara Reno terdengar dari belakang memanggil Alina. Alina tidak menoleh. Ia terus berjalan cepat keluar dari gang sambil menahan sesak di dadanya. Hujan mulai turun lagi membasahi jalan sempit di kampung itu. Sesampainya di pinggir jalan raya, Alina akhirnya berhenti. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Ia memandangi rekaman di ponselnya. Suara Reno dan Bu Ratna terdengar sangat jelas. Saat itulah Alina sadar satu hal. Kalau ia tetap diam, mereka benar-benar akan membunuhnya. Malam harinya,
Untuk pertama kali sejak menikah, Alina tidak pulang ke rumahnya sendiri. Ia memilih menginap di rumah sahabat lamanya di daerah Surabaya sambil memeluk ponsel yang berisi bukti pengkhianatan keluarganya sendiri. Sementara itu, Bu Ratna mulai panik. "Aduh Ren, kalau dia lapor polisi gimana?" Reno mencoba terlihat tenang meski wajahnya pucat. "Dia lagi sakit, Bu. Siapa juga yang percaya omongan orang lemah kayak dia?" jawab Reno. Namun mereka tidak tahu, malam itu kondisi Alina justru mulai berubah. Bukan menjadi semakin lemah, tetapi perlahan mulai bangkit untuk membalas semuanya. Rumah kecil milik sahabat Alina di daerah Surabaya menjadi tempat pertama yang membuatnya merasa aman setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan. Dina, sahabatnya sejak SMA, tidak berhenti menangis saat melihat kondisi Alina. "Ya Allah Lin, badanmu loh tinggal tulang begini," kata Dina. Alina hanya tersenyum lemah. Selama ini ia terlalu sibuk menyembunyikan semuanya dari orang lain. Ia malu mengakui rumah tangganya hancur. Namun kali ini berbeda. Ia sudah tidak punya alasan untuk diam. Dina membantu membawa Alina ke rumah sakit besar di Surabaya untuk pemeriksaan ulang. Dari situlah semuanya mulai terbuka. Dokter menemukan zat berbahaya dalam tubuh Alina akibat mengonsumsi tertentu dalam waktu panjang. "Mbak pernah mengonsumsi sesuatu secara rutin?" tanya dokter dengan serius. Alina langsung teringat makanan kiriman Bu Ratna. Tubuhnya mendadak dingin. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Dina, Alina menyerahkan rekaman suara Reno dan ibunya kepada polisi. Awalnya ia takut, tapi rasa takut itu kalah oleh kenyataan bahwa nyawanya hampir direnggut orang-orang yang paling ia percaya. Sementara itu, di sisi lain, kehidupan Reno mulai berantakan. Pria itu panik saat mengetahui Alina tidak pulang dan sulit dihubungi. Ditambah lagi polisi mulai datang ke rumah Bu Ratna untuk meminta keterangan. Namun karma datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Malam itu, Maya mengalami kecelakaan di jalan raya dekat Bundaran Waru. Mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan hingga bagian depan hancur parah. Reno pun langsung datang ke rumah sakit dengan wajah yang pucat. Tapi sesampainya di sana, dokter memberi kabar yang membuatnya terduduk lemas. Wajah Maya mengalami luka serius. Wanita yang selama ini dibanggakan karena kecantikannya, kini hampir tidak bisa dikenali lagi. Tangannya gemetar saat melihat Maya menangis histeris di ruang perawatan. "Kamu gak bakal ninggalin aku kan?" tanya Maya kepada Reno. Namun Reno justru diam. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat ketakutan menghadapi hidupnya sendiri. Masalah belum berhenti. Beberapa hari kemudian, usaha bengkel milik Reno mendadak disegel karena terlilit hutang dan laporan penipuan dari pelanggan. Selama ini, Reno diam-diam memakai uang usaha untuk foya-foya bersama Maya. Telepon penagih hutang mulai datang tanpa henti. Motor ditarik, rekening diblokir. Tetangga yang dulu menghormati keluarga mereka kini mulai membicarakan kebusukan mereka di belakang. Bu Ratna jadi yang paling terpukul. Wanita itu mulai sulit tidur. Hampir setiap malam ia mengaku mendengar suara sendok dan piring dari dapur, padahal rumah sedang kosong. Awalnya Reno mengira ibunya hanya stres. Sampai di suatu malam Bu Ratna berteriak histeris dari dapur. "Dia datang! Dia datang!" Reno pun berlari panik. Namun saat tiba di dapur, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya sepiring soto dingin di atas meja makan. Bu Ratna gemetar ketakutan sambil menunjuk ke arah kursi kosong. "Tadi Alina duduk di situ," kata Bu Ratna. "Ah, ibu ngaco. Tangannya penuh darah. Dia lihat ibu." Bu Ratna makin ketakutan. Sejak malam itu kondisi Bu Ratna semakin parah. Ia sering bicara sendiri dan ketakutan setiap mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Sementara itu, Alina perlahan mulai pulih. Meski tubuhnya belum benar-benar sehat, sorot matanya tidak lagi selemah dulu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
ia merasa bisa bernafas lega. Namun yang paling menghancurkan Reno terjadi seminggu kemudian. Polisi resmi menetapkannya sebagai tersangka percobaan pembunuhan bersama Bu Ratna berdasarkan rekaman suara dan hasil pemeriksaan laboratorium. Saat polisi datang menjemput, warga satu kampung keluar rumah menyaksikan semuanya. Reno menunduk malu, sedangkan Bu Ratna hanya menangis sambil terus menggumam ketakutan. Bukan saya, bukan saya. Itu yang selalu diucapkan Bu Ratna. Tapi semua sudah terlambat. Karma yang dulu mereka anggap tidak ada, kini mulai menghancurkan hidup mereka sedikit demi sedikit. 3 bulan setelah kasus itu ramai dibicarakan warga, hidup Reno benar-benar berubah total. Pria yang dulu selalu tampil rapi dan percaya diri itu kini tinggal sendirian di rumah kontrakan sempit dekat terminal. Rambutnya mulai berantakan, wajahnya kusam, dan hampir setiap hari ia dikejar penagih hutang. Bengkelnya pun sudah ditutup. Motor dan barang-barangnya habis dijual untuk membayar cicilan. Teman-teman yang dulu sering nongkrong bersamanya perlahan menjauh. Tidak ada lagi yang mau dekat dengan pria yang hampir membunuh istrinya demi harta. Yang paling menyakitkan bagi Reno adalah saat ia tahu seluruh aset Alina sudah tidak bisa disentuh. Rumah kontrakan, tanah, bahkan tabungan peninggalan orang tua Alina ternyata sudah dipindahkan ke Yayasan Amal beberapa minggu sebelum Alina melapor ke polisi. Ketika membaca surat itu, Reno membanting meja sampai gelas pecah berserakan. Kenapa semuanya jadi begini? Gumamnya frustasi. Sementara itu Maya memilih pergi meninggalkannya. Wanita itu tidak tahan hidup bersama Reno setelah wajahnya rusak akibat kecelakaan. Kini Reno benar-benar sendirian. Namun penderitaan terbesar justru terjadi pada Bu Ratna. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani tahanan kota, karena kondisi mentalnya memburuk, wanita tua itu tinggal sendiri di rumahnya di daerah Krian. Rumah yang dulu ingin ia kuasai, kini terasa seperti tempat paling menyeramkan baginya. Tetangga mulai jarang mendekat. Setiap malam lampu rumah Bu Ratna selalu menyala sampai pagi. Beberapa warga sering mendengar suara tangisan dan benda jatuh di dalam rumah. Bu Ratna semakin kurus dan linglung. Ia sering duduk sendirian di teras sambil menatap jalan kosong. Suatu malam hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali membuat listrik di kampung padam. Warga memilih diam di rumah masing-masing. Namun sekitar tengah malam, terdengar suara Bu Ratna menjerit keras dari dalam rumahnya. Teriakan itu membuat beberapa warga keluar membawa senter. Bu Ratna, Bu Ratna. Beberapa panggilan warga mengetuk pintunya. Namun tidak ada jawaban. Pintu rumah terkunci dari dalam. Setelah didobrak bersama warga, suasana rumah langsung membuat bulu kuduk berdiri. Bau busuk memenuhi ruangan. Lampu dapur berkedip redup. Dan di dekat meja makan, Bu Ratna ditemukan sudah meninggal dengan tubuh tergeletak kaku di lantai. Matanya terbuka lebar seperti menahan ketakutan besar sebelum ajal datang. Yang membuat warga merinding, di atas meja terdapat sepiring soto dingin lengkap dengan sendok yang belum sempat disentuh. Persis seperti makanan yang dulu sering ia kirimkan kepada Alina. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada orang lain di rumah itu. Namun salah satu tetangga mengaku sempat melihat Bu Ratna berbicara sendiri sebelum meninggal. Ibu gak mau lagi, jangan kasih saya makanan itu. Itu ucapan Bu Ratna sebelum meninggal. Kabar kematian Bu Ratna cepat menyebar kemana-mana. Reno datang ke pemakaman dengan wajah hancur, tapi tidak ada lagi pelukan hangat atau dukungan dari orang-orang. Semua hanya memandangnya dengan tatapan sinis. Ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Ibu yang terlalu serakah, selingkuhan yang pergi, harta yang tak berhasil dimiliki, dan nama baik yang hancur selamanya. Sementara itu di Surabaya, Alina perlahan memulai hidup baru. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, tapi hatinya jauh lebih tenang.
Pagi itu ia duduk di teras rumah Dina sambil menikmati udara setelah hujan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina bisa tersenyum tanpa rasa takut. Ia akhirnya sadar, kadang karma tidak datang dengan cepat, tapi saat karma itu tiba, ia menghancurkan semuanya tanpa sisa. Dan kisah pun selesai.